Ada dua cewek iseng-iseng mau jadi perampok minimarket. Udah siap dong pakai penutup wajah sambil bawa senjata. Pas nyampe, mereka nodongin senjata ke pria yang pakai penutup kepala ini. Salah satu cewek bilang, cepetan kasih duit di kasir. Si pria malah bilang dia nggak bisa pakai mesin kasirnya. Lah, kok aneh? Masa pemilik toko nggak ngerti mesin kasir? Karena penasaran, si cewek coba ngecek sendiri. Tiba-tiba dia lihat ada orang tergeletak di lantai dengan luka tusukan di dada. Langsung ngeh dong, ternyata pria itu juga perampok. Panik, mereka yang tadinya niat ngerampok malah kabur ketakutan. Plot twist banget. Pernah gak sih kerja sampai stres terus tiba-tiba ada aja yang bikin makin kesel? Nah, cowok ini ngalamin hal parah. Dia udah capek banget lembur, terus mesin fotokopi yang mau dia pakai malah error. Karena kesel, dia tendang tuh mesin. Yang keluar malah kertas bergambar lingkaran hitam aneh ini. Awalnya dia cuek, minum kopi dulu buat nenangin diri. Tapi kaget banget, cangkir kopinya tiba-tiba masuk ke lingkaran hitam di kertas itu. Ternyata lingkaran itu bisa jadi portal, guys. Dia iseng nyoba buat ngambil makanan dari mesin otomatis dan berhasil. Tapi masalahnya nggak selesai di situ. Lihat berangkas di ruangan bosnya, dia jadi kepikiran buat ngambil uang bosnya. Awalnya lancar, duitnya udah banyak dikantongin nih. Tapi dia makin serakah, masuk ke berangkas biar dapat lebih banyak lagi. Apesnya kertas ajaib itu lepas dan dia terjebak di dalam berangkas. Habis sudah nggak ada jalan keluar. Kalian punya pacar super cantik, tapi ada satu hal yang bikin kesel terus. Nah, itu yang dialamin cowok ini. Dia happy banget punya cewek yang cantiknya parah. Tapi ada satu hal yang aneh banget. Setiap kali mereka jalan bareng, orang-orang tuh suka banget megangin rambut ceweknya. Parahnya, ada juga yang ketawa-ketawa lewat gitu aja. Lucunya, si cewek gak pernah marah, malah senyum santai aja. Sampai suatu hari, si cowok beli kacamata baru. Pas dia pakai, baru sadar, ternyata pacarnya itu Dogi, guys. Makanya rambutnya sering dipegang-pegang. Doginya cantik sih, siapa yang gak gemes? Gara-gara salah potong di salon, jadinya malah kayak gini. Jadi ada 3 tukang cukur yang panik karena dapat pelanggan jenderal. Mereka takut banget kalau salah potong bisa gawat. Si jenderal minta dipotong dikit aja, tapi mereka bertiga pada ragu, gak ada yang berani. Akhirnya si tukang cukur rambut merah ini yang nekat buat ngerjain. Dia mulai olesin krim cukur pelan-pelan, sementara 2 temennya cuma nontonin. Si cewek grogi banget diliatin, malah jambul si jenderal yang kepotong habis. Padahal ke rambut jenderal harus ada kuncir jambulnya, guys. Mumpung si jenderal belum sadar, si tukang cukur rambut kribo ini langsung narik sisa rambutnya yang udah tinggal dikit banget. Ditarik sekuat tenaga biar bisa dikuncir. Si tukang cukur kacamata udah panik banget, tapi si tukang cukur kribo masih semangat banget. Setelah ditarik keras-keras, akhirnya rambut jenderal bisa dikuncir juga. Meskipun mukanya jadi ketarik ke atas, kayak senyum paksa. Udah yakin bakal jadi korban pertama, malah dicuekin. Ini kisah horor tapi vibes-nya kocak banget nih. Ada 6 orang yang dikejar psikopat dan cewek yang paling belakang udah pasrah aja. Ternyata psikopat itu cuma lewatin dia buat nangkep temannya di depan. Plot twist kan, ceweknya bingung tapi tetap lari lagi. Pas kejadian kedua, dia kepleset dan jatuh. Udah ketakutan banget, teriak-teriak. Lagi-lagi cuma dilewatin doang. Psikopatnya malah nangkep cowok di depannya. Akhirnya mereka nemu rumah kosong buat sembunyi. Dan cewek ini yang paling berani buat cek pintu. Tapi ya dia nggak sengaja nginjek ranting pohon keras banget sampai psikopat itu nengok. Tapi cuek lagi dong, seakan si cewek ini nggak dianggap. Udah dong, cewek ini kesel banget sampai ngomel ke psikopatnya. Gue nggak menarik apa gimana sih? Tapi psikopatnya cuek bebek, malah kabur duluan soalnya takut sama dia. Si cewek jadinya lengah karena nggak dianggap sama psikopat itu. Cowok ini lagi gosok gigi sambil muter-muter di rumah. Tiba-tiba nemu kotak hijau random gak jelas. Penasaran dong, dibuka. Isinya cuma mainan tikus-tikusan biasa, gak spesial sama sekali. Ditutup lagi, terus ngerasa ada yang aneh. Dia buka lagi kan, mainan tadi jadi 2. Padahal awalnya cuma 1 loh. Karena penasaran, dia coba masukin selembar uang ke kotak itu. Dan bener aja, uangnya langsung nambah jadi 2. Tapi plot twist-nya, tiba-tiba di sebelah dia muncul dia lagi, alias kembarannya sendiri. Jadi kotak ini gak cuma gandain barang, tapi juga bikin dia jadi ganda. Bener-bener kotak yang membagongkan ya. Ada sekumpulan marshmallow yang lagi asing ngobrol di atas meja, saling ejek dan bercanda. Tiba-tiba salah satu marshmallow ini diambil sama manusia. Ditusuk, dibakar sampai gosong, terus dibuang gitu aja. Para marshmallow yang lain pada ketakutan, mikir bakal diperlakukan sama kayak si marshmallow yang gosong itu. Dan ternyata emang bener, semua marshmallow itu dibakar sampai meleleh. Enak banget buat dimasukin ke roti biar rasanya makin enak. Nah, begitulah kisah sekumpulan marshmallow yang jadi bahan roti marshmallow.
Wah, drama banget. Ada cowok yang mau kasih kejutan ulang tahun ke pacarnya. Dia ngajak teman-temannya buat datang ke rumah pacarnya biar makin rame. Terus mereka sembunyi-sembunyi. Tapi pas ceweknya pulang, dia malah bawa selingkuhannya. Cowoknya langsung galau parah, marah banget karena ngerasa diselingkuhin. Ternyata itu cuma prank doang, guys. Si cewek udah janjian sama teman-temannya buat ngeprank cowoknya. Tapi cowoknya nggak percaya. Si cewek malah dituduh selingkuh beneran. Padahal pria yang dibawa ceweknya malah melambai-lambai gini. Masih nggak percaya, si cowok malah nembak pria itu. Si cewek jadi panik. Tapi ternyata itu juga prank. Nah, si cewek malah kesel karena pranknya udah kelewatan sampai bawa-bawa nyawa. Jadi dia pergi. Semua pada bingung. Nggak lama kemudian si cewek balik lagi buat ngeprank balik si cowok. Jadi heboh deh, mereka ketawa-ketawa. Tiba-tiba polisi datang dong. Mereka panik banget, jelasin ke polisi kalau ini semua cuma lelucon. Tapi polisi nggak percaya dan malah mau nangkap mereka. Tiba-tiba polisi itu bilang ngeprank juga, padahal nggak ada yang ngajak nih. Cewek ini datang ke kondangan, udah niat banget ngejaga pola makan biar tetap langsing. Tapi kan kalian tau lah ya, makanan kondangan itu menggoda banget. Spaghetti, ayam, sayur, semua enak. Dia ambil sih, tapi secuil-secuil doang, kayak niat diet banget. Tapi nih plot twistnya kocak abis. Pas lagi nahan makan banyak, tiba-tiba perutnya nempel sama ayam di piring. Ternyata pusarnya punya mulut, guys. Bahkan spaghetti tadi ditarik balik. Terus dia panik dong, sampai si pusar digebukin. Pusarnya nangis, merengek kayak anak kecil. Ada-ada aja kan, diet gagal tapi malah dapat drama di perut sendiri. Ada cowok yang masuk minimarket dengan niat mau nyuri, bawa pistol buat ancam pemiliknya. Tapi pas dia keluarin pistolnya, tiba-tiba disapa sama ibu yang lagi belanja. Dia malah batalin niatnya buat ngerampok. Pas ibu itu pergi, dia lihat ada kunci mobil ibu itu yang ketinggalan. Ngerasa itu kesempatan, dia putusin buat nyuri mobil ibu itu aja. Tapi pas di jalan, dia sadar ada bayi di dalam mobil yang nangis terus. Si cowok itu jadi risih. Akhirnya nganterin mobil itu lagi balik ke minimarket. Di tengah perjalanan, dia ngebut banget dan dikejar sama polisi. Sampai di minimarket, dia ngelihat ibu itu lagi ngancam pemilik minimarket buat ngambil barang. Ternyata ibu itu juga perampok, guys. Cowok itu langsung sembunyi, dan karena dia pegang kunci mobil ibu itu, dia ngancam ibu itu buat kembaliin barang yang udah dia ambil. Ibu itu terpaksa nurut, dan gak lama polisi datang nangkap ibu itu karena ngira dia yang bawa mobil tadi. Si cowok malah jadi pahlawan loh, karena dia kembalikan barang-barang yang diambil ibu tadi. Ada dua bocil kakak beradik yang lagi asik milih mainan di toko. Gak sadar kalau zombie udah nyelonong masuk. Pas sadar si kakak langsung bilang ke pemilik toko, malah dikira minta mainan. Akhirnya mereka harus berjuang sendiri buat kabur. Gimana caranya? Mereka ngikat mulut zombie pakai balon biar gak digigit. Terus mereka bikin lantai licin pakai gelembung sabun. Dan bener aja zombinya kepleset. Tapi ada satu zombie yang masih bisa berdiri nih. Tapi bocil-bocil cerdas ini udah siap, langsung hajar si zombie pakai bola mainan. Kena kan? Gak cuma itu, mereka nyebar mainan di lantai, bikin zombie pada nginjek dan kesakitan. Intinya yang takut malah zombinya, bukan bocilnya. Bocil-bocil ini pintar banget sampai zombie kayak kena mental. Ada seorang ibu tiap hari mergokin anak cowoknya pakai lipstik. Bukan cuma di bibirnya sendiri, tapi semua mainan di rumah, boneka, mobil-mobilan, semuanya dikasih lipstik. Bahkan foto keluarga pun kena coret. Tiap ada mainan baru, pasti bibirnya duluan yang dicoret. Awalnya si ibu khawatir banget nih, kenapa anak cowoknya suka banget sama lipstik. Saking keselnya semua yang dicoret langsung dia buang. Tapi makin lama dia sadar, anaknya ini bukan aneh, cuma kreatif. Ternyata dia suka seni mewarnai, tapi alatnya ya cuma lipstik itu. Si ibu langsung beliin alat gambar lengkap. Dan tebak apa yang terjadi? Anaknya jadi jago banget, sampai diundang kolaborasi sama seniman dewasa. Kadang kreativitas datang dari hal yang gak terduga kan.